Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deka. Kali ini kita bikin tutorial buket bunga mawar artificial dengan nuansa merah putih ya. Dan kebetulan ini di momen kemerdekaan negara kita ya. Ini pertama kali ini bunga yang saya siapkan bunga artificial jenis mawar tropis dengan ukuran 6-7 cm ya. Dan ini saya menggunakan 5 kuntum bunga, dan ini saya bantu menggunakan tusuk sate supaya nanti saat penusukan di foamnya tidak mudah bergeser dan supaya membantu tangkanya yang kurang tinggi ya. Dan ini kita bunganya itu kita posisikan atau kita bengkokkan mengarah ke posisi kita ya. Nah, ini untuk pemasangan metodenya 3 belakang dan 2 depan. Dan ini sengaja ya, dari setiap satu buket bunga itu ada beberapa langkah yang tidak ada daunnya. Jadi triknya kita letakkan yang tidak ada daunnya itu di bagian tengah. Dan ini sudah saya siapkan tisu buketnya. Ini potongannya dengan ukuran 1 lembar tisu buket kita potong menjadi 6 bagian dengan ukuran yang sama ya. Dan ini teknik cara melipat tisunya. Teknik ini memang sering saya pakai untuk membuat semua jenis buket ya, entah dia dari round buket atau buket biasa. Dan ini hanya menggunakan 2 layer tisu buket ya. Oke, kalau sudah, ini kita siapkan celonya. Dan buket ini kali ini kita habis 2 celo. Dengan teknik potong 1 lembar kita potong menjadi 6 bagian. Hanya saja ukurannya kita mengikuti tinggi isi buketnya ya. Ini dari setengah lembar saya bagi menjadi 3, dan untuk sisi kanan saya ambil list goalnya ya, untuk sisi kanan dan kirinya. Dan teknik wrappingnya ini masih menggunakan 1 lipatan untuk lipatan center ya, atau untuk lipatan untuk layer yang pertama ini. Jadi untuk layer pertama saya hanya menggunakan single lipatan untuk kanan dan kiri. Setelah itu kita jadikan satu, atur posisi serapi mungkin, dan ini saya stripes ya. Kemudian ini saya beri selotip supaya tidak bergeser saat kita wrapping nanti ya. Untuk selotipnya kita kasih tengah dan bawah, bagian belakang juga kita beri selotip. Kalau sudah, ini kita pasang untuk layer pertama, dan ini tisunya saya pasang. Letakkan posisi tisu di bagian tengah saja ya, jadi supaya terlihat bertumpuk dan gembul ya. Nah, ini teknik untuk pemasangan tisu. Kali ini buket bikin buketnya kita digangguin sama ini ya, anak kucing. Jadi harus ekstra sabar, bahkan ada beberapa bagian yang memang saya cut ya supaya hasil videonya tidak acak-acakan, karena memang kali ini benar-benar diganggu ya. Oke, kalau sudah, ini kita selotip. Saya belum menggunakan lem tembak ya. Untuk lem tembak nanti saya gunakan setelah layer ketiga. Dan untuk selanjutnya ini saya siapkan untuk layer yang kedua. Layer yang kedua ukuran sisi kanan kirinya lebih kecil ya, jadi tidak setengah lembar kita potong menjadi ukuran yang sama ya, tetapi kita bedakan ukurannya agak kecil ya. Tetap posisinya kita ambil list goalnya di sisi kanan kiri ya. Ini kita beri selotip dan masih menggunakan single lipatan untuk layer yang kedua ya. Nah, untuk wrappingnya ini kita letakkan di belakang, tapi masih di posisi dengan layer pertama tadi
boleh sama atau tidak, yang penting kita bikin serong ya, supaya layer kedua itu terlihat megar ya. Nah, supaya buket itu terlihat lebar ya. Oke, ini masih menggunakan selotip ya. Untuk layer yang ketiga, itu silahkan diukur menyesuaikan dengan tinggi buket kita ya. Semakin bertambah layer kita semakin pendek ukurannya. Karena ukurannya tidak ada yang pas, ini saya potong lagi ya. Jadi satu buket ini kita habis 2 cello ya. Layer ketiga silahkan diukur menyesuaikan posisinya ya. Ini untuk layer yang ketiga. Layer yang ketiga itu kita sudah menggunakan double lipatan dan sudah menggunakan cubitan ya, atau rempel ya, yang pasti kalian mengartikannya sendiri-sendiri ya. Ada yang menggunakan bahasa cubitan dan ada yang menggunakan bahasa rempel. Nah, ini saya menggunakan 2 rempelan atau 2 cubitan. Dan untuk posisi layer yang ketiga itu masih di sisi kanan kiri handle buketnya ya. Kita belum membawanya ke bagian depan. Fungsinya supaya buket kita itu tetap terlihat megar ya. Oke, ini sudah selesai. Ini posisinya kita letakkan di bagian masih sisi kanan dan kiri handle buketnya. Untuk di posisi layer yang ketiga, teman-teman boleh menggunakan lem tembak, boleh menggunakan selotip, tapi ini saya masih menggunakan selotip ya. Dan kali ini memang kita pakai momen warna merah putih ya, karena ini memang di momen bulan kemerdekaan kita, bulan Agustus. Jadi kita cari nuansa yang merah putih. Bisa jadi untuk ide kasih hadiah yang ulang tahun atau wisuda di bulan Agustus ya. Nah, ini untuk selanjutnya, ini layer yang keempat. Metode lipatnya sama, kita menggunakan double lipatan dan menggunakan cubitan ya, atau menggunakan remasan. Oke, ini sudah. Ini menggunakan 2 remasan atau 2 cubitan ya, dan ini double lipat ya. Double lipat untuk remasan itu supaya buket kita terlihat menggembul ya, dan fungsi double lipat itu supaya buket kita itu terlihat banyak seni lipatnya ya. Dan ini untuk layer yang terakhir kita letakkan nanti di bagian depan. Nah, ini layer depan itu saya menggunakan remasannya 3 kali ya, atau cubitannya 3 kali supaya terlihat lebih menggembul ya untuk bagian depan. Teman-teman boleh opsional ya, terserah mau menggunakan 2 cubitan atau 3 cubitan, terserah, tapi saya lebih sering menggunakan 3 cubitan ya, atau 3 remasan. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah, ini kita lanjutkan pemasangan untuk layer yang keempat. Jadi total layer depan itu total layer wrapping bagian atas itu 5 layer ya. Nah, ini sudah kita bawa ke bagian depan tapi masih di sisinya ya. Yang pasti teman-teman posisikan sebaik mungkin dan serapi mungkin ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan untuk bagian yang terakhir. Untuk teknik, untuk tips teman-teman supaya tidak kesulitan, ikuti saja tahap per tahapnya ya, step by stepnya, dengan santai dan relax, dan yang pasti moodnya harus ada ya. Bikin buket itu kalau kita nggak mood, dia kadang bikin kita kesel ya.
Untuk selanjutnya ini kita siapkan untuk bikin rok buketnya ya. Ini kita ukur menyesuaikan dengan ukuran handle buketnya, dan nanti kita lanjutkan dengan memotong ukuran penutup belakang handle buketnya ya. Jadi untuk ukuran itu menyesuaikan dengan lebar dan tingginya gagang buketnya ya. Dan fungsinya ini supaya bagian belakang buket kita itu tertutup ya, yang belum rapih jadi tertutup. Dan untuk handle buketnya ini saya tutup menggunakan kertas-kertas bekas ya, kertas HPS. Jadi saya gunakan untuk menutup handle buketnya. Oke, ini kita langsung lem ya untuk penutup bagian handle buketnya. Setelah itu kita teruskan membuat potongan-potongan sebagai rok buketnya, dan ini saya menggunakan metode yang roknya yang bersusun ya, atau bertingkat. Jadi untuk ukuran yang penting tidak terlalu lebar, dan untuk ukuran layer pertama, kedua, dan ketiga itu menyesuaikan saja ya. Jadi tidak kita pastikan berapa sentinya. Dan ini untuk layer yang pertama, rok layernya yang pertama ya. Kemudian ini untuk layer yang kedua, dan nanti untuk layer yang ketiga kita buat juga. Dan teknik ini sangat mudah ya. Yang penting kita belajar, berusaha untuk rapi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita nanti teknik teknik metode lipatnya, ini kita lipat bagian sisi kanan kiri yang berbalik ya, atau bertentangan. Nah, ini kita lipat sedikit, semua kita buat seperti itu ya, lipatnya berlawanan. Nanti setelah itu kita pasang yang paling panjang dulu, dan ini kita letakkan di posisi tengah handle buketnya. Kita beri selotip. Kemudian untuk bagian belakang kita beri selotip, dan tekniknya itu kita angkat ke bagian atas ya. Nah, ini ya, kita tarik ke atas, baru kita rekat. Untuk layer yang kedua dan ketiga itu ada perbedaan dari layer yang pertama ya. Jika layer yang pertama itu kita letakkan di tengah handle buket, kali ini posisinya kita geser sekitar setengah senti dari layer yang pertama tadi ya. Nah, ini, dan untuk belakang tetap kita tarik, kita selotip dengan mengarahkan ke arah atas ya, supaya celonya itu megar ya. Jadi rempel rok kita itu megar. Nah, ini kita tinggal rapi-rapikan saja. Setelah itu kita pasang aksesoris pitanya, dan ini kembali kita gunakan dengan nuansa merah putih ya, karena memang dari awal kita menggunakan nuansa merah putih. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton sampai sini dan sampai selesai, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jika memang ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Oke, untuk pembuatan simpul pitanya seperti biasa ya, dibuat dengan yang seperti biasa kita pakai ya. Kemudian ini sudah finishing ya, tinggal rapi-rapi. Oke, semoga menjadi inspirasi ya buat teman-teman. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.